Eh, kita lihat ke screen dulu ya. Hari ini kita membahas satu kebenaran firman Tuhan. Makna dari kuasa kebangkitan ya. Kebangkitan Kristus yang kita akan rayakan di dalam kuasa pemuliaan, peninggian, dan pemujaan kehambaan Kristus. Jadi ini satu istilah teknis ya. Sebelum kita berdoa, kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Saya bacakan ya. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Perhatikan baik-baik, ini judulnya jelas sekali adalah doa. Jadi ini doa ya, ucapan syukur yang sangat dalam. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, iman dan kasih. 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi ini kita membahas tentang kuasa. Ya, kuasa, satu kekuatan yang tidak bisa diberikan dunia ini, tapi itu kekuatan berasal dari Yesus sendiri, dari surga, kekuatan yang kekal itu. 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dan ini proses kenaikan Tuhan Yesus ya. 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut atau boleh disebut, silakan sebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi takluk, kaki itu takluk, tunduk. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Terakhir 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan kita bersyukur kita mendengarkan doa Rasul Paulus yang hari ini saya bacakan, dan kita akan membahas doa-doa ini, dan kita mohon supaya Tuhan akan menolong kita, dan khususnya roh hikmat, wahyu yang sudah kita dengarkan, yang sudah dibukakan kepada kita, biarlah roh itu bekerja seluas-luasnya untuk membawa kita mengerti tentang kenaikan Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya ini ya, dalam arti dia bangkit dan dia mampu untuk menunjukkan sempurnanya karyanya, sempurnanya pelayanannya, sempurnanya pekerjaannya, his works ya, serving, dan juga seluruh daripada apa yang dia kerjakan dari dia menjadi manusia sampai dia mati di kayu salib dan tubuhnya, dagingnya itu tidak terkena kebusukan, tidak membusuk atau decay. Jadi tidak bisa seperti kita dikubur itu rusak ya. Tuhan Yesus tidak sama sekali. Dia mati
Tetapi kerusakan, kematian yang merupakan kutukan karena manusia jatuh dalam dosa dan dihukum itu tidak mengenai Tuhan Yesus. Ya, Kisah 2 ayat 31. Ya, kita bersyukur bersama-sama, kita buka hati kita dan kita bawa hati kita supaya kita bisa mengenal akan kuasa ini. Ya, mari kita buka hati kita bersyukur. Kami bersyukur sekali lagi, bawalah hati kami Tuhan untuk melihat seperti para rasul melihat Engkau naik ke surga, bukan dengan alat, bukan dengan kuasa-kuasa penipuan seperti tukang sulap, tetapi sungguh-sungguh adalah kuasa kebangkitan. Dan Engkau menguasai jagat, menguasai angin, Engkau menguasai semua gravitasi, dan Engkau kembali ke surga di mana Engkau berada, dan Engkau menduduki tempat yang paling mulia di surga bersama dengan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon biarlah Engkau sendiri akan membawa kami, supaya kami betul-betul memahami, mengenal arti kenaikan dan mengalami kenaikan itu dan mendapatkan jaminan kepastian bahwa kami juga akan mengalami hal yang sama seperti Engkau. Kami akan diangkat setelah kami mati dalam tubuh kami dan hancur di bumi ini. Kami akan dibangkitkan oleh Tuhan dengan tubuh yang baru dan kami menyongsong Engkau bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan melihat satu masa yang sangat misteri. Ya, saya ingin menjelaskan supaya kita belajar bersama-sama. Untuk mengerti Yesus mati, murid-murid itu sangat sulit menerima untuk mengerti Yesus mati ya. Nah, untuk mengerti Yesus bangkit itu lebih sulit lagi. Jadi ada urutannya gitu. Dan waktu Yesus naik ke surga, mereka tidak pernah kepikiran Yesus itu akan naik seperti terbang seperti itu. Ya, itu nggak ada dalam pemikiran mereka sama sekali. Apalagi murid-murid. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah pernah berbicara dan mengajarkan tentang baik itu kematiannya, penderitaannya, baik itu bagaimana dia akan menyatakan kuasanya 3 hari dia akan bangkit. Nah, itu sudah diceritakan semua, sudah diberitahukan, dan murid-muridnya sudah dinasihati, dia akan mengalami kematian, akan mengalami penderitaan yang luar biasa, dan dia akan disalib. Ya. Dan murid-murid sudah diberitahu, kamu jangan kecewa, kamu harus tetap setia. Tetapi kenyataannya adalah omongan-omongan Tuhan Yesus ini, pengajaran dan nasihat, dorongan kepada mereka, itu tidak mempan untuk membawa mereka itu bisa mengerti dengan iman mereka. Nah, ini yang kita lihat, padahal mereka itu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka hidup dengan Tuhan Yesus, mereka menyaksikan mujizat-mujizatnya dengan luar biasa, tapi hati yang berdosa itu masih bisa itu dikuasai dengan ketidakmengertian. Maka mengapa Tuhan Yesus meminta murid-murid diminta menunggu di Galilea? Ya. Dan kita tahu bahwa mereka diminta menunggu di Galilea waktu mendengarkan kabar kebangkitan Kristus, kebangkitannya, murid-murid itu tidak menunggu. Mereka lari untuk melihat bukti dan melihat kubur. Nah, banyak orang melihat bahwa kuburan itu, waktu mereka datang ke kubur, yang pertama yang paling cepat larinya itu Rasul Yohanes, dan kemudian nyusul Petrus dan teman-teman yang lain. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kamu tunggulah di Galilea, kamu tunggu saja di sana. Tapi mereka tidak. Mereka mendengarkan kabar dari wanita-wanita dan ibu-ibu itu, termasuk ibu Tuhan Yesus juga, bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Ini bukan bangkit ya, Tuhan Yesus tidak ada. Dan mereka itu tidak menunggu di Galilea, mereka melanggar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sehingga pelanggaran mereka waktu mendatangi kuburan itu semakin menutup pikiran mereka. Nah, ini yang kita seringkali tidak menyadari, bahwa untuk percaya kebangkitan itu, kita harus dengar firman Tuhan, kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan, tunggulah di Galilea, ya tunggu saja. Kita jangan memaksakan karena pikiran kita kepingin ngerti, terus kita datangi kuburannya, kita ingin membuktikannya. Padahal Tuhan Yesus katakan, kamu tunggu di Galilea.
kuburan Tuhan Yesus itu daerah Yehuda, dekat dengan Yerusalem. Ya, ini satu sisi ya. Nah, yang kedua itu apa? Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan Yesus dan kelambanan hati yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kenapa kamu begitu lamban hatimu? Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menjanjikan satu hal yang luar biasa dan kita bersyukur. Dan yang pengajaran tentang kedatangan Roh Kudus ini dan kuasa Roh Kudus ini itu banyak menyimpang ya. Banyak orang-orang yang mengajar itu dikotakkan dalam hal-hal khusus yang tertentu dan mereka tidak pernah melihat bahwa Roh Kudus datang itu sebenarnya untuk membukakan, memimpin orang pada kebenaran bahwa kebangkitan kematian Tuhan itu dan kuasa kenaikannya itu tidak bisa dimengerti dengan kuasa manusia, dengan pikiran manusia. Ini contohnya murid-murid Tuhan Yesus itu susah, nggak bisa. Mereka nggak bisa tembus itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Apalagi naik ke surga. Apalagi nanti dimuliakan. Nah, mereka harus mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian harus ditolong dengan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini punya pekerjaan membawa kebenaran dan membawa orang akan tahu hukuman-hukuman dan penghakiman Allah dan membawa mereka untuk menjadi orang-orang yang semakin mengenal Kristus dan melihat kemuliaan Kristus dalam hidupnya. Jadi Roh Kudus ini pekerjaannya cuma satu, kalau singkatnya, memuliakan Kristus. Itu dalam Yohanes 14 dan 16 itu jelas sekali. Ya, pekerjaan terpenting, terutama, yang paling terhormat dan yang paling tertinggi adalah pekerjaan Roh Kudus, adalah memuliakan Kristus. Bapa memuliakan Kristus, Roh Kudus memuliakan Kristus. Jadi Yesus Kristus dimuliakan Bapa dan dia mengembalikan lagi, dia memuliakan Bapa dan dia juga memuliakan Roh Kudus. Jadi ketiga oknum ini saling memuliakan. Ya. Jadi ini kita melihat bahwa kemampuan manusia, para rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus itu sulit menerima kebenaran-kebenaran ini. Jadi kita jangan kaget kalau ada orang dari agama lain, iman lain. Waktu kita jelaskan tentang kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus, mereka nggak akan mudeng, nggak akan tahu, nggak bisa tahu, nggak akan mampu mengerti. Kecuali satu, firman itu yang mereka dengar, itu mendapatkan anugerah pertolongan Roh Kudus, baru dia terbuka. Kalau enggak bisa. Ya, jadi itu ada karya Roh Kudus, karya Allah. Itu bisa dilihat tentang kelahiran baru ya. Kelahiran baru, orang tidak bisa masuk kerajaan Allah kalau bukan kuasa Roh Kudus melahir barukan dia. Nah, kita melihat begini. Kita flashback sedikit ya. Ini saya harapkan karena liburan, jadi saudara nggak perlu tergesa-gesa kita belajar mendetail hal seperti ini. Kita lihat bahwa datang itu artinya turun. Bagaimana Tuhan Yesus itu merupakan puncak dari pewartaan, pewahyuan Allah dan wujud daripada kemuliaan Allah yang menjadi manusia dan seluruh pekerjaannya itu menyatakan hati Bapa yang tuntas, yang sempurna di dalam karya pelayanan Kristus. Nah, kita bersyukuri. Nah, kita perhatikan baik-baik. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah menurunkan firman-Nya, mendatangkan firman-Nya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, kepada Nabi Yesaya, kepada Nabi Yeskiel, kepada Amos dan semua, termasuk kepada imam dan semuanya. Dan Tuhan bukan hanya memberikan nabinya, Tuhan juga memberikan Tauratnya, dia turunkan Tauratnya. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan api kemuliaannya untuk menyertai bangsa Israel. Dan bukan hanya 40 tahun, sampai sekarang ini itu membawa satu kemuliaan besar. Ya, saya baru melihat satu video barusan tadi pagi. Itu Yerusalem digempur puluhan senjata itu ya, dibom, ya, ditembak dengan nuklir, bukan nuklir itu kayak torpedo gitu ya. Wah, banyak sekali. Waktu saya lihat itu, wah ini kalau kita diserang gini mati kita ini. Kenapa? Ya gimana mau lihat itu serangannya tuh, wah 1 menit itu bisa itu peluru kendalinya tuh besar-besar itu
dan menyerang kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem ini itu dilindungi oleh Tuhan dengan kecanggihan pemikiran orang-orang yang hebat dari Israel yang ahli senjata, itu bisa menembak semua itu 100%. Jadi semua itu belum sampai ke sini ditembak buat dan puluhan dan nggak tahu bisa ratusan itu peluru kendali yang nyala malam itu seperti itu ditembak dengan kuasa Allah menyertai kepintaran dan memberikan kepada bangsa Israel. Dan itu ada di video, sudah lihat ya. Jadi coba perhatikan, saudara. Jadi Allah itu sampai hari ini itu punya belas kasihan sangat tinggi pada bangsa Israel sampai akhir zaman sebenarnya. Ya. Jadi Taurat, nabi-nabi, penyertaan Allah, kemuliaan Allah, berita kepada mereka, bahkan malaikat pun didatangkan oleh Tuhan untuk apa? Menyatakan satu kasihnya, satu penyertaannya, satu janjinya, satu perjanjian dan jaminan dia. Ya. Nah, kita akan melihat lebih singkatnya itu adalah waktu perjanjian baru. Tuhan Yesus waktu lahir, malaikat didatangi dengan kuasa surgawi dan diminta untuk malaikat datang ke bumi menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Dan kita bisa lihat gembala-gembala didatangi oleh kur yang indah dari surga. Orang-orang Majus didatangi dengan wahyu umum supaya mereka datang pada raja di atas segala raja. Dan bukan hanya itu, mulai dari Maria, Yusuf, Zakaria, Simeon itu datang ke bumi. Didatangi dengan malaikat. Dan mereka diberitahu tentang Mesias. Dan bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus mendatangkan Musa dan Elia. Jadi ini semua turun ya, turun dari Allah ke bawah. Nah, tidak pernah ada satu manusia yang naik ke surga itu diterima oleh Bapa, diterima di surga. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, pintu Mazmur pasal 2 itu, ya, Roma 16 ayat 25, itu nanti dibaca aja dulu. Pintu surga yang tertutup berabad-abad itu akhirnya terbuka. Dan terbuka bukan menerima Musa, bukan menerima Abraham, bukan menerima Ayub, bukan menerima Daud, wah apalagi Daud ya, Salomo, wah ya nggak mungkin gitu. Nah, saudara menerima siapa? Pintu yang berabad-abad, pintu kemuliaan kekekalan itu hanya menerima manusia yang tidak berdosa. Dan pintu itu yang dibuka Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga. Jalur itu dibuka Tuhan Yesus. Nah, saudara kita tahu bahwa ini adalah penjelasan secara teologis sebenarnya. Jadi kenapa Yesus harus mati dan dia harus bangkit dan dia harus naik ke surga dan dia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, sebelumnya apa belum duduk? Apa belum berkuasa? Kekal. Kekuasaan Tuhan Yesus kekal. Tetapi bersama-sama dengan manusia berdosa dan semuanya, dia akan mengubahkan langit dan bumi baru itu. Nah, ini prosesnya itu seperti ini. Nah, kita tahu ya, kuasa itu luar biasa sekali. Ya, kita lanjutkan. Kita tahu bahwa setan itu diturunkan oleh Tuhan Yesus di dalam penghukuman. Nah, nanti akan dimasukkan, dihempaskan dalam neraka, hukuman kekal. Dan setan-setan ketemu Tuhan Yesus, mereka takut semua. Kenapa? Karena kuasa Tuhan Yesus itu, dia datang dan dia bisa membawa orang untuk dimasukkan ke dalam hukuman kekal. Perhatikan, setan itu tahu. Semua setan, Lucifer tahu. Bahkan Lucifer itu dienyahkan, nyalah kamu, diusir oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu sebenarnya kuasa yang nggak ada tandingannya. Kita akan belajar ini. Jadi Tuhan Yesus waktu mati, dia kemudian bangkit dan dia naik ke surga. Nah, apa yang dia kerjakan? Nah, kita akan melihat ada 7 kemuliaan yang luar biasa. Dan ini menjadi jaminan bagi kita untuk mengerti ini. Sehingga kita bukan orang yang takut dengan penderitaan, takut dengan kematian, takut kehilangan, takut dan semuanya. Walaupun kita manusia menderita itu pasti kita ya bertanya pada Tuhan banyak hal. Kita berdoa juga, kita mengapa seperti ini, kita bergumul dalam doa. Ya, tetapi saudara harus tahu bahwa Roh Kudus itu ditanamkan dan implanted ya.
di dalam seluruh hidup kita dengan kuasa darah Kristus, itu menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya. Nah, kita bersyukur hal ini. Ya, ini saya bawakan ini supaya kita tahu latar belakang situasi kondisi. Jadi mereka itu murid-murid itu sampai terakhir Tuhan Yesus menampakkan diri, mereka itu belum percaya, saudara, bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka kaget, Yesus dianggap hantu, bukan Tuhan. Dan itu tercatat dalam Alkitab. Jadi perhatikan, rasul-rasul saja yang hidup bersama dengan Kristus itu bukan hanya keraguan, ya, ketidakpercayaan. Melihat Yesus yang dengan tubuh kemuliaannya itu dianggap setan gitu. Hantu, coba. Itu nggak masuk akal. Kan? Tetapi itu manusia kita yang lemah ini nggak bisa terima hal surgawi kuasa yang mulia ini, kita nggak bisa. Ya, Tuhan Yesus lah yang menyapa mereka, Tuhan Yesus lah yang memberitahu mereka dan mencelikkan hati mereka, membuka hati mereka. Dan dikatakan dalam Efesus pasal 1 yang sudah kita baca tadi. Mata hatimu terbuka dan dicelikkan oleh Tuhan. Tanpa itu kita nggak tahu. Ya. Jadi pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan Yesus itu kekurangan pamer gitu? Sehingga murid-murid itu begitu banyaknya mujizat, kok nggak percaya-percaya gitu. Apa perlu ditambah lagi mujizat yang hebat sekali supaya lebih percaya? Nggak bisa. Karena bukan itu. Banyak orang percaya Tuhan Yesus tentang mujizat Tuhan Yesus, belum tentu mereka diselamatkan, belum tentu mereka lahir baru. Ya. Bahkan kota-kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus, kota-kota yang banyak menerima mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Ya, Bethsaida, Khorazim, Kapernaum, di mana Yesus tinggal, dia ngantor di dalam seluruh hidupnya. Pusat misi dia itu adalah Kapernaum. Naham itu artinya adalah hiburan, sukacita, satu kegirangan, satu kegembiraan. Jadi satu dorongan kekuatan Allah mendukung engkau. Nabi Nahum, Kapernaum, Naham itu sama artinya. Kaper itu artinya desa. Ya. Nah, saudara perhatikan. Jadi mulai dari jalan salib, kebangkitan Kristus, itu murid-murid itu menolak dan tidak taat dan susah menerima karena kelemahan mereka dan dosa-dosa ada. Itu harus ada yang menolong. Ya. Selain Tuhan Yesus menjanjikan bahwa ada seorang penolong yang akan terus menyertai kamu dalam kelemahan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, kemuliaan Tuhan Yesus turun ke bumi itu membawa satu kemenangan yang luar biasa. Ya. Apa kemenangan? Perhatikan saudara kalimat saya. Belum pernah ada satu manusia bangkit dan menang dari kematian, maut, dan dosa. Satu-satunya adalah Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia disebut sebagai anak Allah yang juga anak manusia. Adalah anak di dalam daging seperti kita yang sulung. Apa artinya sulung? Firstborn. Jadi yang pertama dan yang terakhir. Jadi maksudnya begini, kebangkitan orang mati itu yang bisa melakukan adalah Yesus. Dan tidak ada yang lain. Jadi kalau saya suci, saya kudus gitu ya. Terus saya kemudian bisa tidak ada dosanya. Wah, saya tidak akan mati, saya akan bangkit gitu. Nggak bisa. Kenapa? Artinya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, dari dosa. Dan tidak ada manusia lain setelah Tuhan Yesus yang mampu bangkit dari kematian. Itu artinya suluk. Pak, kan kita ini bangkit akhir zaman. Iya, tapi kamu bangkit di dalam tubuhnya, bukan tubuhmu. Dalam tubuhnya yang ditanam dalam tubuhmu, menjadi perjamuan kudus yang kita ingat itu. Dan dengan tubuh Kristus di dalam tubuhmu, dia mengubahkan tubuhmu. Dengan tubuh yang baru dari tubuh Kristus, jadi tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh Kristus. Dan barulah kamu bisa dibangkitkan. Jadi kamu sendiri gak bisa.
Dan hanya Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan maut, dan hanya Tuhan Yesus. Kita semua adalah ditanamkan di dalam tubuh Kristus darahnya. Sehingga kita bisa mengalahkan maut, kita tidak masuk di dalam hukuman kekal, karena tubuh Kristus ada tubuh anak manusia yang tidak berdosa. Hidup tinggal dalam diri kita. Di situ. Baru kita bisa mengerti kematian Kristus, kebangkitannya, dan kenaikannya. Peninggian dan kemuliaan. Nah, saudara, ini satu rahasia yang tertutup berabad-abad, dan itu diceritakan oleh para rasul. Ya, di Alkitab banyak sekali tentang misteri rahasia ini. Dan itulah kenapa orang yang tidak percaya pada Yesus tidak ada pintu masuk ke tubuh yang baru, kemuliaan kekal. Dan tidak akan dinaikkan, dibangkitkan. Ya, tidak akan dimuliakan. Kita akan dimuliakan, yang percaya. Oke, kita lanjutkan. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik, dan ada satu peristiwa yang unik, ada 3 peristiwa, pelantikan dan pengurapan Tuhan Yesus. Unik sekali. Saudara, artinya ini anugerasi. Anugerasi itu satu pengakuan di hadapan manusia, di hadapan dunia, dan di hadapan segala bangsa dan segala penguasa, segala zaman sebenarnya. Jadi apa artinya? Yang pertama, Tuhan Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes, kemudian turunlah Roh itu datang mengurapi dia, melantik dia. Dan ada suara pengakuan dari Bapa Surgawi yang mengatakan, inilah anakku yang paling berkenan kukasih dan semuanya. Ya. Dan itu yang pertama. Jadi artinya apa? Satu-satunya manusia yang berkenan kepada Bapa dan sempurna, tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa penyimpangan sedikit pun, dan taat luar biasa dan sampai tuntas, yang akan menggenapi Taurat dan seluruh tuntutan hukum Taurat dan semuanya, itu adalah anak manusia Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, kita masih ingat dalam Markus, ya, dan juga dalam Yohanes. Kita lihat Markus pasal 14 ayat 9. Kita nggak usah baca, nanti saudara baca. Ada pengurapan yang dilakukan oleh tanda petik wanita yang sangat berdosa, penuh dengan perzinahan dan penuh dengan kerasukan setan. Ya. Nah, wanita ini dituliskan beberapa kali ya dalam Alkitab, dan kita nggak bisa memastikan ini Maria Magdalena atau bukan, kita nggak tahu. Tapi ada yang sisi lain ini Maria Magdalena, dan kita nggak persis tahu karena namanya nggak ada. Nah, kita nggak usah mempermasalahkan itu. Nah, saudara perhatikan. Dalam Markus tadi dan juga dalam Yohanes pasal 12 ayat 7, wanita ini itu sudah percaya pada Tuhan Yesus. Karena sudah disembuhkan dosanya, perzinahannya, roh zinanya, roh najisnya, itu sudah ditahirkan oleh Tuhan, sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan kemudian dia tuh menyimpan minyak narwastu yang sangat mahal sekali. Sangat mahal narwastu itu. Ya, itu minyak yang harganya bisa puluhan juta itu. Sangat mahal dan baunya itu sangat semerbak sekali. Nah, dia membawa minyak itu dan dia melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dalam minggu-minggu sengsara dan mau disalibkan itu, wanita ini membawa minyak dan dia datang bersimpuh dan di ujung kaki Tuhan Yesus. Dan dia mengambil kaki itu dan dia menangis di sana dengan air mata yang begitu besar, karena dia tahu betapa berdosanya dia. Dan betapa menjijikannya dia dalam dosanya sebagai seorang pelacur itu. Apa yang dia lakukan? Dia menangis dan tetesan air matanya itu membanjiri ya. Dalam bahasa hiperbola. Itu membasahi kaki Tuhan Yesus. Kaki yang akan ditusuk dengan paku. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang menakjubkan sekali. Saudara, kadang-kadang kita pikir yang bisa mengurapi Tuhan Yesus itu adalah imam besar, seorang rohaniawan yang tinggi luar biasa. Enggak. Tuhan Yesus dengan benar-benar dirancang oleh Bapa Surgawi, yang mengurapi Tuhan Yesus adalah orang perempuan yang paling berdosa, yang penuh dengan roh perzinahan, penuh dengan
roh-roh kegelapan itu. Dan dia menangis. Dan air matanya itu menandakan satu pertobatan kesucian yang luar biasa. Dan dia melihat itu, dan dia melihat apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Dia menangis luar biasa. Harusnya saya yang mengalami penderitaan seperti itu. Dan seluruh kaki Tuhan Yesus itu basah semua. Bagaimana nangisnya itu saya nggak bisa ngerti. Saudara. Saya pernah lihat anak kecil nangis, air matanya banyak gitu ya. Tapi mungkin kalau banyak dan besar gitu ya, memproduksi air mata itu gimana bisa sampai seperti itu. Daud juga sama. Daud itu bantalnya, tempat tidurnya, tempat dia meletakkan kepala itu basah karena menangis. Jadi Daud pun dalam dosanya itu bisa menangis seperti itu waktu dia jatuh dengan Batseba. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah dia mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan air mata dan kemudian menyekat dengan rambutnya? Wanita itu mengambil dan mencurahkan minyak narwastu di atas kepala Tuhan Yesus. Apa artinya? Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, ini adalah satu yang berbalik luar biasa. Biasanya yang melakukan itu imam besar gitu kan. Yang melakukan itu orang yang dianggap disaring, diseleksi, yang paling tertinggi rohani, yang paling baik. Itu berada di puncak dan kemudian mengurapi raja, mengurapi para imam yang akan melayani dan semuanya. Tetapi hari ini Tuhan Yesus memperlihatkan pada kita satu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dia diurapi oleh seorang perempuan yang sangat-sangat hina. Kenapa dia mau? Dan mengapa itu mutlak harus dilakukan? Saudara, artinya bahwa Tuhan begitu cinta dengan orang berdosa bertobat dan diberikan hak oleh Tuhan untuk mengurapi dia. Dan ini adalah satu hati yang bukan hanya rendah hati, saudara. Satu hati yang begitu dalam, dia menerima manusia sampai kepada yang paling ujung, yang paling bawah, yang paling intip. Jadi paling dasar dosa yang terletak, yang boleh dikatakan yang paling bodoh. Dan itu yang dipakai Tuhan untuk mengurapi dia. Dan jangan lupa, saudara, waktu di kayu salib, penjahat yang sebelah Tuhan Yesus, kiri atau kanan kita nggak tahu, tetapi banyak kan kanan itu baik gitu ya, tapi nggak ada. Nah, penjahat sebelah Tuhan Yesus itu diberitahu oleh Tuhan Yesus, hari ini juga kamu akan bersama aku di surga. Tuhan milih siapa? Milih penjahat yang sudah disalib itu kalibernya penjahat itu udah nggak bisa diampuni. Penjahat yang harus dihukum mati, kejahatannya sudah nggak karu-karuan. Tapi Tuhan mengatakan pada penjahat itu, kamu bersama aku di surga. Apa artinya nih? Luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan waktu dia turun sampai yang paling bawah. Ini juga ada khotbah saya tentang arti Tuhan turun dalam beberapa tahap. Ya, nanti lihat aja di YouTube. Nah, sekarang kita melihat. Jadi pengurapan yang terakhir itu adalah Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Waktu kapan dia menjadi mayat? Dia mati. Meminta kepada raja atau kaisar supaya diizinkan mengambil mayat Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan? Nikodemus membawa minyak mur untuk mengurapi tubuh Yesus. Saudara, ketiga peristiwa ini sebenarnya maknanya sangat indah dan sangat luas dan sangat dalam karena berkaitan dengan ritual orang-orang Yahudi semua. Ya, nah, kita harus tahu itu. Nah, artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus dipersiapkan bahwa dia akan dilantik, akan mengalami suatu kuasa kemenangan di atas segala kegelapan dosa dan semuanya. Dan itu artinya pengurapan. Dia menerima itu. Dari sejak dia pertama pelayanan sampai terakhir dia masuk dalam kuburan, dan dia sebelum masuk dia diminyaki. Ya, ini semua artinya adalah
persiapan kemenangan, kebangkitan, dan kenaikan pemuliaan Kristus. Ya, glorification. Dan itu luar biasa sekali. Ya, kita akan lihat sekarang. Apa makna daripada Yesus naik ke surga? Yang pertama. Jadi, orang kalau dari bawah turun, Yesus turun menjadi manusia, terus dia kemudian hidup sama manusia, dia dihina dengan luar biasa, dan dia dihina bukan hanya dirinya, bahkan tempat di mana dia berasal pun dihina. Oh, kamu orang Nazaret ya? Oh, Nazaret kamu. Dianggap orang yang kota deso, yang terbelakang seperti itu. Jadi ada satu stigma bahwa kampung Yesus itu adalah kampung yang ya orang-orang bawahan gitu. Jadi dia bilang, oh kamu dari Nazaret. Jadi artinya Jesus from Nazaret itu bukan kita bangga, saudara. Itu adalah tempat di mana itu hinaan Nazaret itu sebenarnya ya. Atau kamu dari Galilea? Apa kamu dari Galilea? Nikodemus disindir. Apa kamu dari Galilea? Kota orang-orang nelayan yang bawahan seperti itu, yang ya rakyat seperti itu. Kita ini orang-orang Farisi. Dia ditanya, apa kamu juga berasal dari Galilea? Dalam pengadilan agama. Ya, Nikodemus ditanya seperti itu. Nah, saudara, artinya yang pertama adalah maut dan hukuman kekal itu dilenyapkan oleh Tuhan. Ditaklukkan, ditelan. Nah, istilah ditelan itu artinya apa? Satu ungkapan, satu bahasa yang sebenarnya ditelan itu dimasukkan dan dibawa. Jadi arti ditelan itu kalau dimakan gitu kan, udah nggak ada lagi. Dan dia kalahkan dengan tuntas dan total. Menyeluruh, kalau saya mau bahasa itu ya. Jadi ditelan itu artinya menyeluruh, sudah tidak ada lagi kuasa-kuasa sisanya. Semua betul-betul waktu Yesus menderita dan dia mati 3 hari dan dia bangkit itu dikalahkan semua. Dan waktu dia naik ke surga, dia menyatakan bahwa hai maut, engkau sudah dikalahkan. Engkau sudah tidak berkuasa lagi. Jadi kuasa hukuman maut yang membawa orang itu akhirnya meninggikan diri, berhala, dalam hukum Taurat yang pertama, tiada Allah lain selain daripada Allah sendiri. Maka kamu harus menyembah dia, dan Allah itu cemburu. Kalau kamu menyembah Allah lain, dia akan membinasakan kamu. Nah, saudara, Tuhan Yesuslah manusia yang sulung, manusia yang pertama yang mengalahkan maut. Dan tidak ada manusia lain, dan tidak ada manusia selanjutnya yang bisa mengalahkan maut. Jadi hanya satu anak manusia, Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ya. Jadi dia berasal dari kehinaan, dia kemudian dimuliakan, ditinggikan. Yang kedua, perhatikan saudara, ada istilah melintasi langit. Tuhan Yesus melintasi langit. Langit itu dalam tradisi Yahudi ada 3 tingkatan langit. Dan ada yang di bawah bumi, itu orang-orang yang binasa sebenarnya, yang di bumi yang binasa. Istilah orang yang dibuang ke dalam lubang yang dalam itu kebinasaan. Ratap, kertak, gigi, tangisan itu kebinasaan. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu melintasi 3 langit. Artinya melintasi itu tuh menguasai, menduduki, dan memerintah. Ya. Jadi 3 langit itu, 3 langit lapisan itu di bawah kerajaan itu, semua di bawah kuasa dia. Nah, saudara, melintasi 3 langit itu artinya bukan seperti siapa ini Henok, bukan seperti Elia naik ke surga, bukan, saudara. Melintasi ke 3 langit itu artinya mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di langit yang pertama, di langit kedua, dan di langit yang ketiga itu, di mana Allah yang bisa mendudukinya itu tidak ada satu manusia yang bisa menduduki tempat di mana bersama dengan Allah, dan tidak ada satu manusia pun yang boleh bersekutu dengan Allah, karena manusia akan binasa, dan hanya satu manusia yang tidak binasa itu menghadap Bapa, yaitu Sang Anak. Dan melalui Anak inilah kita tidak mati ketemu dengan Bapa nanti. Dan dia adalah pengantara kita, tameng kita, perisai kita.
Kalau tidak, tanpa Kristus kita melihat Bapa, kita langsung binasa. Tidak mungkin. Ya. Jadi artinya adalah Tuhan Yesus menguasai seluruh jagat alam semesta, langit-langit, segala langit. Jadi ada orang bertanya pada saya, Pak, saya masih ragu-ragu dengan kalau saya mati gimana, Pak? Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Saya katakan, kamu belum percaya Tuhan Yesus. Lu saya percaya, Pak. Loh, kalau kamu tahu Tuhan Yesus mengatasi, melintasi, dan menguasai, dan memerintah dengan berdaulat, segala langit tunduk kepada dia. Kamu nggak perlu lagi tanya. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan berada bersama dengan dia di surga. Melintasi segala hal ini. Jadi nggak usah ragu lagi, Pak, saya masuk surga atau enggak? Nggak usah, saudara. Kenapa? Nah, sudah dijamin oleh Tuhan. Ya, yang ketiga, saudara perhatikan, pintu gerbang yang ditulis oleh para penulis ayat atau kitab suci yang ada dalam Perjanjian Lama, mulai dari Daud, para nabi-nabi gitu ya, ada satu pintu rahasia yang mereka tidak bisa masuk karena sudah di stop. Nah, kita ingat ini pada Taman Eden, Taman Firdaus. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir keluar. Ya. Diusir keluar. Dan kemudian ditutuplah pintu itu oleh kuasa malaikat dengan pedang yang menyala. Dan tidak ada satu manusia yang masuk. Ya. Untuk apa? Mengambil kuasa kekal, hidup kekal dari buah yang kekal itu, pohon yang kekal yang di surga itu. Buah kehidupan, pohon kehidupan. Yang akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, tidak ada satu orang yang bisa masuk karena pedang itu menyala-nyala. Ada pengadilan Tuhan. Dan tidak mungkin orang berdosa masuk ke sana. Tidak mungkin. Dan perhatikan, pintu gerbang yang kekal itu akhirnya bukan diterobos oleh Tuhan Yesus, tapi menyambut. Jadi kalau rajanya datang itu, malaikat-malaikat itu bukan ayo buka gitu, enggak, mereka menyambut waktu rajanya datang. Itu ya kita tahu lah, kalau kita di tentara, di angkatan laut atau apa, kan ada upacara. Jadi mulai dari kematian, mulai dari pengangkatan itu, kalau tentara mati kan juga gitu kan, ada diangkat, jerek, tembak ke atas, doror seperti itu. Nah, ini juga sama, ada satu kemuliaan yang luar biasa. Jadi waktu dia berjalan menuju pintu gerbang yang tertutup itu karena dosa manusia, pintu gerbang itu waktu dia datang dibuka dan disambutlah sang raja itu dengan luar biasa, dengan pujian kemenangan yang hebat sekali. Jadi Tuhan Yesus waktu naik ke surga, manusia sulung dan tidak ada yang lain, dan masuk ke sana, itu pujian yang besar yang datang dan gegap gempita luar biasa. Ya. Yang keempat, saudara, menduduki tahta kerajaan kekal yang tertinggi dalam mahkota kemuliaan yang besar. Bapa, artinya begini saudara. Jadi Tuhan Yesus telah berkarya luar biasa dan tuntas menjalankan kehendak Bapaknya, maka Bapaknya itu bangga luar biasa. Dan Bapaknya itu sangat kayak orang itu ya apa ya, suka gitu ya. Anaknya itu berhasil dan dia kemudian dari karya yang sudah dikerjakan tuh, Allah itu memberikan tempat, yaitu duduk sebelah kanan Bapa surgawi. Itu bukan arti ada bangkunya duduk, itu bukan. Itu satu ungkapan. Apa artinya duduk sebelah kanan? Itu artinya adalah bersama dengan Bapa, bersama dengan kemuliaan Allah Bapa itu. Kerajaan yang kekal itu, Bapa dan Anak itu akan memerintah dan Bapa menyerahkan pemerintahan pada Anak. Bukan Bapa tidak memerintah, dia memerintah bersama dengan Anak. Dia menyerahkan semuanya. Apakah kemudian Bapa nggak ada kuasanya? Enggak, sama-sama kuasa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama-sama kuasa. Mereka memiliki satu teonomi. Teonomi itu artinya pengaturan pribadi Allah itu. Jadi Bapa itu sumber kebenaran yang mengutus Anak, Anak mengutus Roh Kudus, dan yang menjadi manusia adalah Anak, bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Dan itu diatur dalam kekekalan Allah Tritunggal itu. Jadi kita nggak bisa ngotak-ngatik ini. Karena itu bukan wilayah kita. Kita hanya diberitahu melalui firman Tuhan. Jadi satu kebanggaan
satu kerinduan, Allah itu menunggu manusia. Siapa yang bisa ini? Enggak ada. Akhirnya dia mengutus anaknya dan menjalani semuanya. Dan waktu anaknya berhasil, sukses, dan naik ke surga, maka sambutan Bapa itu luar biasa. Dia bangga dengan anaknya. Dan tidak ada manusia yang dikatakan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Aku mengasihi dia. Tidak ada. Ya. Ini yang keempat. Ya. Jadi artinya bahwa dia memerintah sebagai raja itu dalam Mazmur 110. Sudah dikatakan di situ dalam Efesus pasal 1 tadi ayat 15-23. Ada satu kata-kata tumitnya. Jadi Tuhan Yesus itu mengalahkan maut, mengalahkan dosa itu ada kuncinya. Ada kekuatannya, ada teladannya. Dan kita kalau menjalankan itu, menjalankan hidup Kristus itu, kita akan diberi jaminan oleh Tuhan, dan dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa mengalahkan dosa. Kita bisa mengalahkan manusia daging kita ini. Kita bisa. Karena itu dijanjikan. Itu adalah hidup baru. Hidup yang bukan hanya bertobat, tapi mampu berjalan dalam kebenaran. Berbalik bersama dengan kuasa Roh Tuhan itu, kita dimampukan untuk menjalani hidup serupa dengan Kristus. Dan waktu kita jatuh, Roh Kudus yang akan menolong kita. Terus, sampai kita sempurna, ditahirkan. Air itu istilah ditahirkan. Lahir dari air dan roh. Dan roh itu artinya adalah kuasa yang menyertai kamu, mengangkat kamu, dan memberikan kamu kuasa itu. Yeskiel 34 dan 36. Saudara baca di sana. Satu perjanjian yang baru. Ya. Dan kita melihat ini, kalau kita lihat di Alkitab gitu ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan bahwa segala kuasa di surga, di bumi, dan semuanya sudah diberikan kepadaku. Nah, saudara ingat itu ya. Jadi tidak ada kuasa yang dia tidak menguasai. Semua seluruh jagat, wilayah lintasan bangsa apapun, saudara. Yang dulu, sekarang, sampai selamanya itu di bawah dia. Dan perhatikan, segala lidah akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Dalam Filipi pasal 2. Dan 1 Korintus 15 ayat 24-28. Jadi ia adalah satu-satunya manusia yang tidak takluk atau ditaklukkan oleh penderitaan dan segala dosanya. Ya. Oke, kita yang kelima. Nah, saudara, kita masuk yang lebih dalam lagi adalah, saudara, ini pengertian rohani ya, bukan jasmani, bukan pernikahan ini ya, bukan anak dalam fisik, bukan. Tapi Tuhan memberikan benih rohani dalam setiap tubuh orang percaya. Kalau dulu Abraham, benih fisik yang dijaminkan kamu akan menghasilkan dan menurunkan bangsa yang diberkati Tuhan. Jadi bangsa Israel dan semua bangsa melalui Abraham. Itu seed, benih. Dan kemudian dari benih itu ada satu benih di atas segala benih-benih itu. Keturunanmu, dagingmu itu adalah Mesias. Nah, ini penting ya. Jadi the seed of ini dari yang kekal, eternal. Nah, waktu benih itu dikatakan oleh Abraham, kamu akan mendapatkan benih, dan benih itu kemudian akan menjadi manusia, tunas itu menjadi manusia, dan di dalam Kristus lah, dalam tubuhnya lah, kita diberi tubuh yang baru dan roh yang baru. Dan kemudian saya memiliki gitu ya, satu kuasa memberitakan firman dalam roh ini ya, dalam roh. Dan roh itu akan memakai kuasa kita, omongan kita. Jadi Roh Kudus itu tidak, banyak pendeta yang rada-rada ngaco ini ya. Dia ketemu Roh Kudus berfirman gitu. No, saudara perhatikan. Roh Kudus memakai orang percaya untuk menyatakan firman dan memberikan firman sebagai benih yang ditaburkan. Jadi Roh Kudus sendiri tidak kemudian menggantikan posisi gereja, jemaat, orang percaya, bersaksi pada dunia, menebarkan benih itu. Bukan. Tuhan Yesus sudah serahkan pada gereja, sudah serahkan pada orang percaya, dan Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Jadi bukan Roh Kudus yang menyebarkan itu. Bukan. Tapi kita semua. Menyebarkan apa? Kuasa hidup Kristus. Benih-benih ilahi itu. Ini warisan kepada orang percaya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 2-4 yang tidak bisa binasa.
Jadi Petrus mengatakan, emas perak tidak ada padaku, tapi Kristus Yesus namanya aku akan berikan kepadamu. Nah, itu saudara. Jadi benih-benih kebusukan manusia yang mati dalam dosa itu akan diganti dengan satu benih. Jika engkau percaya kepada kuasa orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus, orang-orang disertai dengan firman dan dia memberitakan, menyaksikan itu dan kamu menerimanya dan Roh itu membuka hatimu, maka benih kebinasaan, maut itu tidak menimpa kamu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara bisa baca itu dengan teliti dalam Roma pasal 8. Saya tidak membahas ini. Ya, Roma pasal 8. Saudara baca baik di rumah. Yang keenam, maka setelah orang menerima itu, apa yang terjadi? Saudara, terjadi satu transformasi dalam hidup. Orang percaya ke orang yang tidak percaya menjadi percaya, dan itu menjadi satu kegenapan akhir zaman nanti. Dan berapa jumlahnya ditentukan oleh Tuhan. Nah, kita nggak tahu berapa sampai terakhirnya itu Yesus datang. Nah, seluruh transformasi orang-orang percaya itu akan membawa kemuliaan Allah. Dan saudara tahu, waktu Yesus datang, tubuh kita semua dimuliakan. Jadi yang masih di kuburan, yang dibakar, yang semua itu diubahkan. Nggak tahu bagaimana dengan kuasa Tuhan. Dari bumi ini, tubuh kita itu terangkat semua. Dan roh kita bersama dengan tubuh itu menyatu lagi. Menjadi manusia yang bersama dengan Allah kekal. Manusia baru yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Baik roh saya, baik tubuh saya yang kembali hidup bangkit itu dengan kuasa kebangkitan Kristus, itu memiliki tubuh yang baru, roh baru, dan semua menjadi satu dan membentuk apa? Satu bumi dan langit yang baru. Ini rahasia yang luar biasa dalam kitab Wahyu. Jadi dalam tubuh kita tidak ada perkabungan, tidak ada sakit penyakit, dan tidak mungkin lagi kita bisa melawan Tuhan, karena kamu akan diberikan dalam Yeremia 31 dan 33. Kamu akan diberikan hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, tubuh yang baru, dan kamu tidak mungkin lagi mengeraskan hatimu. Kamu akan dilembutkan, kamu akan menjadi taat. Dan itu sempurna. Nah, saudara, itu adalah pemulihan. Siapa yang melakukan ini? Tuhan Yesus. Dan melalui Roh Kudus membawa kita akan dimuliakan sama. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, saudara, yang terakhir. Jadi kepala gereja, ia adalah kepala gereja. Ia mengubah tubuh orang percaya, membangkitkan tubuh orang percaya. Dan saudara tahu, yang terakhir adalah satu kemuliaan yang besar itu akan dipertontonkan Tuhan kepada seluruh jagat semesta ini dalam penghakimannya. Dan kemudian waktu Yesus datang, saudara, itu akan ada satu kemuliaan yang luar biasa, dan itu disebut sebagai ia adalah kepala dari segala sesuatu, dan segala sesuatu bergantung pada dia, dan semuanya akan mewujud memuliakan dia. Dan tubuh kita semua akan menerima jaminan yang kekal itu bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi gereja Tuhan itu sebenarnya punya kuasa yang luar biasa. Ya, kuasa luar biasa. Kuasa apa itu? Ya. Kuasa apa yang luar biasa itu adalah, saudara, bahwa gereja Tuhan akan memiliki kuasa seperti Kristus. Dan kita akan menjadi Kristus yang hidup dalam diri kita. Dan kemudian, saudara, seluruh daripada hidup kita ini tidak terhentikan dengan kematian, dengan dosa, dengan apapun. Seperti bangsa Israel pernah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita adalah Israel yang baru. Bukan secara fisik, tetapi secara roh di dalam Kristus. Dan Israel yang fisik juga akan menjadi Israel yang roh jika percaya Kristus. Dan itu disatukan menjadi satu kerajaan yang kekal selama-lamanya. Dan dia akan memimpin selama-lamanya. Dan itulah puncak tertinggi kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita bersyukur sekali. Nah, sekali lagi, saudara, ini adalah satu iman kepercayaan yang hanya bisa dimiliki orang-orang yang sudah menerima
air dan roh kelahiran baru. Tanpa itu, saudara-saudara nggak akan bisa menerima, saudara nggak akan bisa mengerti, dan nggak mungkin dimengerti oleh siapapun. Dan saya punya teman seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat senior sekali. Bahkan menolak tentang adanya kesatuan, kemuliaan bersama dengan orang-orang percaya. Ada yang menolak dari sisi bahwa kita itu tidak akan bersatu, kita masing-masing. Ada yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus karena kalau ada orang yang dibakar, orang itu tidak bisa percaya, dan kalau dibakar nggak masuk surga. Setelah itu semua adalah pikiran-pikiran kita yang sangat terbatas. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengalami hidup dalam tubuhnya, baik penyiksaan, baik dibakar, baik digaji, baik dibom, baik. Nah, saudara, itu bukan perkara kita mati, kita akan tidak mampu menerima tubuh yang kebangkitan itu, saudara. Tapi tubuh kebangkitan itu memampukan semua tubuh yang sudah terurai. Kalau semua itu menjadi satu unsur karbon sebenarnya. Karbon, saudara. Dalam unsur kimia yang paling asali adalah karbon semua. Saudara, itu akan diwujudkan dan Tuhan sangat mudah. Dia bisa menciptakan dunia ini, dia bisa menciptakan manusia. Apalagi dia cuma mengambil dari semua yang ada dikembalikan dan mendapatkan satu wujud manusia, tubuh yang baru dan bersama dengan roh kita. Dan siapa yang bisa kerjakan itu? Hanya Tuhan Yesus. Dan itulah puncak tertinggi dari pemuliaan Tuhan. Kita akan bersatu dengan Bapa dan kita akan bersatu dengan Kristus bersama dengan Roh Kudus dan kita bersama-sama dalam kemuliaan yang kekal. Jadi kita bersyukur kalau kita berpikir bahwa banyak orang-orang yang akan melihat itu, dan jika mereka tidak mengerti janji dan kuasa kemenangan Kristus, kenaikan dia ke surga, dan tidak mengakui kebangkitannya, maka iman kita adalah sia-sia. Ya, 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Jelas, jika kamu tidak percaya kepada kebangkitan, otomatis kamu tidak percaya kepada kenaikan, tidak percaya kepada Yesus duduk di penghanan Allah Bapa, dan kamu hanya percaya Yesus mati dosa-dosamu, dan kamu menerima Tuhan Yesus karena kamu percaya dosamu diampuni, tapi kamu tidak pernah hidup bersama dengan Tuhan dalam kebenarannya, dan kamu bisa mengalahkan dosamu, kamu bisa mengalahkan seluruh kebiasaan, kamu bisa mengalahkan segala kebejatan dan kenajisan dirimu, maka kamu tidak mendapatkan jaminan. Dan itulah kuasa kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Kita akan mendapatkan itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkati kita dan kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang sudah kami dengarkan adalah sudah tertera, sudah dijaminkan oleh Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan Yesus menjalani semuanya, Engkau sudah mengatakan ini dan Engkau sudah mengajarkan kepada murid-murid. Bahkan setelah kematian pun dan jauh ke depan, bagaimana Engkau menjamin kami? Firman-Mu sudah mengatakan, maut tidak akan menguasai Engkau lagi. Dosa, segala sakit penyakit. Banyak orang bertanya, Tuhan, saya masih sakit. Betul, kematian, sakit penyakit seperti Lazarus, orang yang lumpuh, akan dibereskan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa janji itu yang sempurna akan bersama-sama dengan kita. Pada waktu Tuhan mengangkat kita, memberikan suatu transformasi tubuh yang baru selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sehingga kami waktu hidup ini, kami tidak lagi bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong kami, tidak menyembuhkan kami? Karena Engkau juga mati menderita, dan Engkau menyatakan, Engkau bisa mengalahkan maut. Maka kami percaya Tuhan, kalaupun kami seperti Sadrak, Meshach, dan Abednego, mengalami satu tantangan, satu penderitaan, satu penyiksaan, dan satu kematian di depan kami harus berani mengatakan, kalaupun Allah tidak menolong kami tidak takut dan kami tidak akan menyembah Engkau, Nebukadnezar. Kami tidak menyembah manusia dan kami tidak akan menyangkali Tuhan kami. Dan disitulah hadirat anak Allah, anak manusia hadir di tengah-tengah mereka.
Dan kemudian mereka dimuliakan. Sehingga api yang begitu besar menyala tidak menghanguskan tubuhnya, rambutnya. Tuhan, kami percaya Sadrak, Mesak, Abednego semua mati dan berada di tanah sampai hari ini. Dan nanti akhir zaman kami semua akan menerima janji yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan. Itulah iman yang Kau berikan. Itulah iman kemenangan, iman kebangkitan. Bukan berdasarkan kuasa-kuasa mujizat yang kami lihat, tetapi yang tidak kami lihat, tapi kami percaya. Itulah yang membawa kami melihat kerajaan yang kekal, melihat Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk